kok bisa pasukan yang ada Rasulullahnya bisa kalah? Kok bisa pasukan yang di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, kok bisa kalah? Mazkitur. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilindungi oleh para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan baju perang. Abdullah bin Qami'ah kemudian datang, Ubay bin Khalaf kemudian datang. Ubay bin Khalaf saat di Mekah. Kata Ubay bin Khalaf, Muhammad saat di Mekah, Muhammad, engkau tahu kuda yang saya besarkan ini akan saya gunakan untuk membunuh engkau kelak. Kata Rasulullah, bal ana qatiluka insyaallah. Saya yang akan membunuh engkau wahai Ubay. Ubay bin Khalaf dalam perang Uhud datang dengan kudanya mendatangi Rasulullah dengan baju perangnya yang terlihat hanya mata dan hanya mulut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, farisun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada penunggang kuda yang datang ke arah kita. Rasulullah kemudian minta, tolong serahkan kepada saya tombak. Rasulullah kemudian menggenggam tombak dengan kuat. Rasulullah goyang-goyang, kemudian Rasulullah lemparkan dengan tangannya yang kuat dan kena sedikit ke bibirnya. Ubay bin Khalaf kemudian lari. Kata orang-orang Quraisy, kenapa engkau lari Ubay? Kata Ubay, Muhammad sudah membunuh saya. Muhammad sudah membunuh saya. Kata orang musyrik, Muhammad tidak membunuh engkau, hanya luka sedikit saja di bibir. Kata Ubay bin Khalaf, Muhammad di Mekah sudah mengatakan kalau dia akan membunuh saya. Akhirnya Ubay bin Khalaf naik ke gunung tersebut, naik ke gunung sana, dan akhirnya kudanya terjungkal, Ubay bin Khalaf mati. Apa yang membuat Ubay bin Khalaf mati? Mungkin rasa takutnya, mungkin thiqahnya, percayanya kepada kalimat Rasulullah. Yang jelas Rasulullah tidak sampai membunuh Ubay. Ubay hanya terluka dengan tombaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Abdullah bin Abi Qami'ah memukul pipinya Rasulullah. Pipi Rasulullah menggunakan khaudaj. Pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju besi, baju perang. Dan pedangnya Abdullah bin Qami'ah kena ke baju besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya baju besi tersebut masuk ke pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mencoba mencabut, tidak bisa. Umar bin Khattab mencoba mencabut, tidak bisa. Kata Abu Ubaidah, "Da'ni ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, tidak ada yang bisa mengeluarkan itu kecuali saya. Abu Ubaidah kemudian mengeluarkan besi dari pipinya Rasulullah dan akhirnya gigi serinya Abu Ubaidah sampai putus. Sampai putus. Keluar darah dari pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibasuh air masih keluar darah. Dibasuh air masih keluar darah. Ali bin Abi Thalib kemudian membakar kain. Kainnya kemudian diletakkan ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar darahnya tidak keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat karena serangan semakin brutal dari depan dari belakang. Kata Rasulullah, "Al-Jabal, Al-Jabal, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung." Para sahabat kemudian naik ke atas gunung Uhud. Semuanya naik ke atas gunung Uhud. Berlindung di atas. Abu Sufyan yang menjadi komandan pasukan Quraisy, mereka kumpul di bawah gunung, mereka tidak mau naik ke atas. Karena kalau naik ke atas mungkin resikonya sangat besar. Akhirnya kata Abu Sufyan, hari ini adalah kemenangan bagi kita. Hari ini adalah kemenangan bagi kita. Hidup Hubal, hidup Hubal, hidup Hubal, kata Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, afikum Muhammad? Apa di antara kalian ada Muhammad? Kata Rasulullah, la tujibu, jangan dijawab. Afikum Abu Bakar? La tujibu, kata Rasulullah, jangan dijawab. Afikum Umar? Apa di antara kalian ada Umar? Jangan dijawab. Kenapa Rasulullah perintahkan jangan dijawab? Karena kalau dijawab, orang-orang Quraisy makin tetap semangat. Oh, Muhammadnya masih hidup. Oh, Abu Bakarnya masih hidup. Oh, Umarnya masih hidup. Kata Rasulullah, la tujibu, jangan dijawab. Jangan dijawab. Tapi ketika Abu Sufyan kemudian teriak, "U'lu Hubal, hidup patung Hubal." Kata Rasulullah, "Afala tujibu?" Kenapa kalian tidak menjawab? Kata para sahabat, "Bimadza nujib ya Rasulullah?" Dengan apa kita harus menjawab ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Jawab, Allahu a'la wa ajal." Katakan Allah yang jauh lebih mulia dan Allah yang jauh lebih istimewa. Satu gunung semua teriak, pasukan Rasulullah yang masih tersisa, Allahu a'la wa ajal. Kata Abu Sufyan, "U'lu Hubal." Segunung semuanya berteriak, Allahu a'la wa ajal. Abu Sufyan cerdas. Mustahil ratusan orang berteriak dengan teriakan yang sama, kecuali pasti ada yang mengordinir. Pertanyaan Abu Sufyan masih sama. Afikum Muhammad? Kata Rasulullah, la tujibu, jangan dijawab. Afikum Abu Bakar? La tujibu. Afikum Umar?
Saat ditanya Umar bin Khattab kemudian berteriak, "Waihak ya aduwallah, celaka engkau wahai hamba Allah, celaka engkau wahai musuh Allah. Kemenangan kami di Badar, meskipun sekarang kami kalah, tapi kekalahan kami akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Yang meninggal dari kami akan masuk surga, yang meninggal dari kalian akan masuk neraka." Akhirnya Abu Sufyan kemudian kembali ke arah sana, kembali ke kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke kota Madinah dan para sahabat bertanya-tanya. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Kata para sahabat, kok bisa pasukan yang ada Rasulullahnya bisa kalah? Kok bisa pasukan yang di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, kok bisa kalah? Kita tidak ditemani Rasulullah, kita tidak ditemani Abu Bakar, kita tidak ditemani Umar. Pasukan yang ditemani oleh Rasulullah bisa kalah. Para sahabat bertanya-tanya, "Anna hadza, bagaimana ceritanya ini? Kenapa pasukan yang ada Rasulullahnya kalah?" Kata Rasulullah, "Qul huwa min indi anfusikum." Kata Allah, karena kesalahan kalian sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, pesan dari perang Uhud ini, 40 orang yang bermaksiat, Rasulullah terluka. 40 orang yang bermaksiat, 700 pasukan kalah. 40 orang yang berbuat maksiat, 70 sahabat yang terbaik akhirnya meninggal. Di sini ada Hamzah, di sini ada Mus'ab bin Umair, di sini ada Anas bin Nadhr. 40 orang yang berbuat kesalahan, maka 700 orang yang mendapatkan kekalahan. Mudah-mudahan kisah perang Uhud ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kemenangan umat Islam tidak akan menang kalau kitanya masih bergelimang dengan kemaksiatan. Tapi kan yang maksiat sedikit, minoritas, 40/700, hanya sekian persen saja yang bermaksiat, tapi Rasulullah akhirnya kalah. Mudah-mudahan kita bisa bertaubat dari semua kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah kembalikan kemenangan umat Islam kepada kita semua insyaallah.